Parhat ke Kemensos nih. Nopi katanya Kemensos sendiri menegur Nopi terkait uang donasi. Itu gimana sih tanggapannya? Ya kalau kemarin kan Nopi memang saya lihat sudah ke Kemensos ya. Nah, terus juga kan Agus juga sudah dipanggil Kemensos. Ya udah kita tinggal tunggu aja Kemensos mungkin mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan uang donasi ini, kita lihat aja. Nah memang ibaratnya saya melihat dari pihak Nopi kan sudah melihat etikatnya. Sampai sekarang Nopi itu tidak pernah loh memberikan kuasa kepada kita buat laporan. Jadi clear, artinya niat dia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik itu sudah ada. Nah ini kebetulan Kemensos sudah manggil Agus nih. Kemarin sudah datang juga saya lihat sama Parhat. Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan artinya arahan ya, yang diberikan oleh Kemensos ini bisa membuat kedua belah pihak ini duduk bareng dan bisa selesai ya. Katanya sih itu karena pelanggaran tanpa izin Bang terkait uang donasi. Pelanggaran tanpa izin. Sebenarnya begini loh. Kalau seandainya Parhat mengatakan bahwa yayasan tidak ada izin, nah kalau yayasan aja tidak ada izin, nah bagaimana Agus mau ngambil uang itu? Idealnya dia harus mengatakan yayasan punya izin, baru dia bisa dapat uang itu. Nah kalau seandainya yayasan dikatakan tidak punya izin, ya bagaimana Agus? Nah yayasan aja nggak punya kan? Tapi ini loh, kalau izin atau tidak izin ini kan bukan suatu pidana ya, artinya bukan suatu kejahatan. Nah, jadi menurut saya beginilah, udahlah kita jangan berperkara A, perkara B, perkara C lagi. Sekarang ini kita mencari manfaat aja dari permasalahan ini. Agus juga harus introspeksi diri, kenapa sampai terjadi seperti ini. Ya, artinya dia sudah gagal membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Artinya prasangka buruk sekarang muncul nih. Yang tadinya orang simpati dalam waktu yang singkat terkumpul uang 1,5 miliar, sekarang orang menghujat dia. Artinya Agus juga harus introspeksi diri dong, gitu. Jadi biar ibaratnya para pihak ini ya sadar, biar ketemu jalan tengahnya gitu. Tapi ya, dia konsisten mau minta uang donasi gimana Bang? Tetap sampai hari ini? Ya kalau dia minta uang donasi ya terserah aja ya. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal saya sudah mengatakan ya, saya kalau ditanya tidak setuju uang itu digunakan untuk Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Nah, kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, ini saya kira omongan dia kan, uang untuk apa uang sudah tidak berguna lagi? Kehormatan keluarga saya menjadi nomor satu. Nah, ini kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor satu. Ya udah, menurut saya udah harus dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang kan. Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Udah, kelar. Polling donasi itu dianggap kriminal kata Bang Parhat. Itu makanya kan saya bilang ini pendapat mantan kawan saya ini pendapat yang menurut saya tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat, apalagi diberikan ke kriminal. Nah, kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nantilah kita lihat nanti di sidang Dewan Kehormatan nanti ya menunjukkan bahwa apakah pantas orang yang mengatakan, bayangkan bilang kriminal, yang ini laporin. Nah, ini makanya saya katakan tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia mengeluarkan pendapatnya ya harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi jangan main-main gitu bicara masalah hukum. Donatur juga sama pengacara donatur gak dilaporan ke polisi? Iya, justru itu makanya kemarin kan begitu mau polling, begitu pengacara donatur saya akan laporkan juga kata dia. Ya semua orang mau dilaporkan semua. Nah, jadi sebenarnya seorang advokat itu tidak layak bicara seperti itu. Dia harus menjaga harkat dan martabat profesinya, ya. Oke ya. Tapi Agus masih merasa kesakitan. Agus masih merasa kesakitan dari uang siram itu kan, maksudnya masih ada rasa sakit. Iya, gini, pokoknya intinya Agus sudahlah harus introspeksi diri agar dia bisa berobat. Ya, kalau sampai uang ini sudah parkir 1,3 dia tidak bisa digunakan pada akhirnya, ya yaudah Agus lah yang menderita sendiri. Bang, uangnya katanya nanti akan kemana Bang? Ada senior saya nih. Ini Bang. Nah ini senior saya nih. Bang, ini kemarin saya sudah uangnya Agus senior saya. Uang donasi itu nantinya akan gimana Bang? Bang, coba Bang, ini saya kan laporkan ini Bang, laporkan Parhat. Nah, beliau ini minta pendapat saya. Bagaimana kalau saya ada advokat yang melanggar ucapan tindakannya seperti itu, bagaimana ya? Nah, ini senior saya nih. Ini mentor saya, senior saya. Nah, gimana Bang? Ya, jadi memang ya saya siapapun ya, terlepas siapapun yang dilaporkan oleh rekan Herwanto ya. Jadi saya berpikir memang kalau perilaku seorang advokat harus sesuai dengan kode etik ya. Kalau tidak sesuai dengan kode etik ya
memang bisa dilaporkan. Uang donasi Ya. kan gimana didaftar? Pak Herwanto laporkan siapa di sini? Farhan. Oh, Pak Farhat ya, Eva ya. Ya, saya tidak terlalu mengikuti kasusnya ya, tapi menurut saya sah saja sebagai sesama advokat gitu ya, kalau dilihat ada perlakuan yang tidak sesuai dengan kode etik ya, ya bisa melaporkan. Kebetulan ya memang kita lihat aja. Itu sih, Kang. Oke, siap. Thank you ya. Makasih, Bang. Thank you, Kang. Thank you. Bang Herwanto, Bang, hari ya. Jumat kan polling nanti akan didaftarkan Ya. kalau tidak salah, kemudian gimana Ya. tanggapan? Ya udah, nanti polling udah ketahuan lah. Polling itu sudah 50% lebih uang digunakan untuk kepentingan orang lain, artinya kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan lain yang bukan untuk Agus. Itu udah ketahuan lah polling itu seperti itu. Nopi Ya. katanya mau melaporkan 4 orang rencana. Wah, nggak tahu saya itu. Belum. Saya belum dapat kabar dari Nopi. Ya. Tapi soal RD Lau Oke. gimana Bang? Hah? Mau dilaporkan RD Lau? Dia panjang sih.